Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gua ke meja. Saya pernah gigolo, saya pernah jadi ART, saya pernah jadi kondektur, saya pernah jadi tukang solder. Saya nggak tahu kenapa kaki gua tiba-tiba loncat ke meja. Ini otak di mana sih? Otak di mana sih? Kok berani ngomong gitu di medsos? Aduh, betapa hancurnya kualitas dan harga diri para pengacara di Indonesia ini, sebagian tentu ya. Saya pernah gigolo, saya pernah tukang solder, saya pernah tukang copet, saya pernah tukang copet di Senen, saya pernah asisten debt collector. Memalukan, 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 mau muntah gua. Udah deh. Kepala saya naik ke bangku sampai saat sekarang. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja, siapa yang naikkan saya ke meja. Karena ini udah masuk dari pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya, kecil sama saya, ya, bagaikan bumi dan langit, kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah euforia kau Hotman, ya, lawan kau saya nggak akan pernah mundur sekalipun. Orang bisa bilang kau besar, tapi untuk dengan saya, jangan coba-coba kau nggak ada apa-apanya sama saya. Suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris, ya. Doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Saya pengacara di Bodabo, siapa Hotman? Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Joglok, gue sikat semua. Gak ada takut-takutnya gue. Gak ada, merinding juga, gak ada takut-takutnya gue. Gue siap sama Hotman. Gue bilang, Hotman Paris, Hotman Poris, Hotman Joglok, Hotman Ciseng, gue sikat semua. Ya ingat, gue borong semua itu. Orang sakit, orang sakit, gimana? Gak usah ngomong lagi, ntar mati sendiri pertama. Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka, saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kan saya sudah bilang, saya keberatan atas pemecat itu. Karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu, saya tuangkan dengan perbuatan saya, dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya masuk kepada Feradi WPI. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata siapa kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri, bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Ya. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru. Ya, yang namanya Pembasmi. Gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Gitu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi
WPI ya, Fradi WPI. Jadi framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara, Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang yang terdesak dan butuh pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ. Gitu loh. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya sama seperti Bang Rasman. Gitu loh. Secara profesional, tapi makanya tempo-tempo saya turun ke lapangan kasar berbicara dan lain kepada oknum pejabat hukum, penegak hukum, itu bukan karena kebetulan, karena di situ ada kesalahan, ada kekeliruan, ada propaganda, ada permainan sabun. Makanya di sini kita lihat secara komprehensif. Saya selalu bilang, lihat secara utuh permasalahan itu. Jangan kata netizen, kata akun fake. Jangan. Saya ini profesional. Saya bilang si Hotman tadi subuh-subuh bisa-bisanya dia posting saya sudah dipecat, katanya tidak bisa lagi beracara di semua pengadilan. Pagi jam 5 setelah dia posting, saya ditelepon oleh 3 organisasi. Bang Firdaus saya kasih posisi di DPP. Ada lagi yang telepon Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serak dengan saya. Akhirnya saya pilihlah Feradi WPI yang diketua umumi oleh saudara Andi SH, SKIKOM dan MKOM. Dan saran saya kepada KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden KAI Bunda Siti Jamilah Lubis SH, lindungi organisasi anggotamu, lindungi anggotamu. Kalau begini terus kabur orang pindah, apalagi sekarang multibar. Orang banyak memilih organisasi-organisasi yang jelas, yang mendapatkan perlindungan, ya. Kabur anggota KAI, semua kabur. Saya udah tahu ceritanya, banyak yang kabur. Ya, pindah ke organisasi lain. Oke? Oke, Bang. Terakhir. Kata Abbas yang akhirnya juga ikut. Farah Abbas orang sakit, nggak usah diwawancara. Orang sakit, ngapain dipecat? Gimana, Nggak usah diomongin aja, ntar mati sendiri Farah Abbas. Udah. Oke, Bang.